Puji Tuhan, sesuatu yang baik selalu Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan kita juga dituntun untuk mengerti banyak hal dalam hidup kita sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang malaikat atau tentang Gabriel. Nah, kita baca bersama-sama dalam Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-33. Sudah bisa baca Lukas pasal pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-33. Saya akan baca ayat yang ke-30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Saudaraku dikasih Tuhan, Alkitab banyak mencatat tentang malaikat. Nah, dalam peristiwa atau dalam pembacaan perenungan kita membaca tentang Gabriel, malaikat Gabriel yang datang menampakkan diri kepada Maria. Dalam Alkitab kita banyak mencatatkan hal ini, saudaraku. Nah, yang menarik, kata malaikat dari bahasa Ibrani malak atau Yunani angelos, yang itu berarti, kata-kata itu berarti pesuruh atau utusan Allah, sebagai makhluk rohani yang tidak kelihatan. Itulah sebabnya saudara, kehadiran atau penampakannya kepada manusia seringkali membuat seseorang menjadi terkejut dan juga mengalami ketakutan seperti yang dialami Maria dalam Lukas 1 ayat 30 yang kita baca tadi. Dan hal ini seringkali dapat membawa orang-orang atau membawa umat Tuhan melakukan tindakan penyembahan yang salah, yaitu penyembahan kepada malaikat. Dalam Kolose pasal 2 ayat 18, Paulus mengingatkan, "Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan tanpa alasan, membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi." Mereka beribadah akhirnya memberikan penyembahan kepada malaikat. Saudaraku, malaikat adalah ciptaan Allah sama seperti saudara dan saya. Mereka adalah hamba atau pelayan, ya, yang Tuhan utus. Nah, dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 9 dikatakan, "Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami rasul-rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia." Nah, kemudian dalam 1 Petrus 1 ayat 12, maka dikatakan yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat juga memiliki interest atau keinginan untuk tahu tentang rencana penebusan Allah. Dan saudaraku, memang dalam Yudas 1 ayat yang ke-6, di antara malaikat itu juga memilih tindakan yang salah, di mana mengikuti Lucifer atau iblis dan jatuh dalam dosa, sehingga dikatakan sepertiga malaikat ikut kepada iblis ini. Nah, saudaraku, dalam renungan kita tentang malaikat ini, kita mengerti bahwa malaikat Tuhan salah satunya punya nama yang namanya Gabriel ini. Dan yang kita renungkan adalah Gabriel melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pembawa pesan Allah. Gabriel tidak mau disembah. Gabriel adalah malaikat utusan hamba seperti saudara dan saya. Kalau kita renungkan hal ini, saudaraku, kalau Gabriel malaikat membawa berita kabar baik, bagaimana saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan? Adakah saudara dan saya juga membawa berita baik? Membawa berita keselamatan, memberitakan kabar kemenangan di dalam Yesus Kristus. Bukankah saudara dan saya juga mendapatkan pesan perintah yang sama dari Tuhan? "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Ya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Coba kita baca saja Matius 28 ayat 19-20. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu
yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara dikasih Tuhan, malaikat adalah utusan Allah, jangan disembah. Dia makhluk sama seperti saudara dan saya. Malaikat membawa pesan Allah, saudara dan saya juga membawa pesan Allah. Laksanakan tugas saudara sebagai hamba Tuhan, beritakan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom.